kalau saya melihat satu lembar struk ini, Pak, ini kan di depan saya nih Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit, Pak. Pimpinan izin Ya, Pak. interupsi. Sedikit lagi. Ya. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Ya. Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Diskon voucher ada ya? Ya, masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, 98. angkanya beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf, ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya?
12.000 dari mana dia dapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya, bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatan cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Nih ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diet sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. sedikit biar saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar 20.000 rupiah per hari. Kalau saya bayar 20.000 rupiah per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang 5.000 rupiah. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang 5.000 rupiah. Tapi kalau double order barang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya ada banyak tanggapan netizen yang sangat berbeda-beda. Nah, teman-teman, maka dari itu saya akan memulai membacakan dari komentar yang pertama. Mawarni mengatakan kalau ada generasi seperti ini di Indonesia pasti makmur. Nah, selanjutnya para pejabat jika diajak bicara jujur, mereka pusing, tapi bila diajak bicara bisnis, mereka semangat dan tersenyum. Itulah profil para pejabat korupsi. Yang gak kompeten gak usah menjabat, bikin susah aja. Wakil rakyat betul-betul berkualitas, mencintai negeri ini. Sisa usiamu Bang Andian, semua kau buktikan kepada bangsamu. Jika ada 50% aja orang di DPR seperti Bung Adian, baru namanya wakil rakyat yang sebenarnya. Nah, komentar selanjutnya dari Nuni Putu mengatakan kalau Adian yang bertanya pada bingung, jawabnya orang pintar nggak bisa dibohongi. Negara dikelola oleh orang-orang yang nggak beres. Detil banget Adian Napitupulu dari PDIP memberak karena dia langsung setuju sendiri ke para driver online. Luar biasa orang ini. Wakil dari PDIP memang menyala menguasai lapangan. Masalahnya banyak anggota daripada yang abal-abal mau duitnya saja. Jangan kaget jabatan yang dijabat coklat. Ayo tetap kritis Bang Andian. Pungutan tidak resmi oleh pejabat atau pungli ini termasuk korupsi. Ayo KPK periksa itu, ini korupsi.
Nah, komentar selanjutnya, Prabowo semakin tidak mampu mengurus negara besar, semakin runyam MBG makan bersama. Ini baru anggota DPR namanya Adian dari Partai PDIP. Nah, selanjutnya Pak Ardian betul-betul wakil rakyat, pembela rakyat. Maju terus Pak Ardian, tolong rakyat Pak Ardian. Negara bisnis yang menyulitkan rakyat kecil. Aku bangga punya wakil seperti Bang Andrian. Nah, komentar selanjutnya dari Agus Yuyun mengatakan, selamat membuktikan dirimu Bang Andian untuk bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah berhasil berkat Bang Andian. Adakah anggota DPR Republik Indonesia sekritis Andian Napitupulu, ataukah pejabat yang bersangkutan sengaja membodohi rakyat atau sengaja memeras rakyat kecil? Begitu enak dan nyamannya jadi menteri dan wamen di negeri ini. Anak cucu bisa hidup mewah. Memang Bang Andrian benar-benar alumni universitas yang sangat kritis, bertanya dan runut sekali sehingga enggak sembarangan lulusan luar negeri. Bisa disertakan penghargaan untuk ijazah dari luar, itulah UKI. T4 beliau menimba ilmu, mantap Andian. Nah, semua itu akal-akalan tanpa dasar hukum dan pemerintahan diam saja karena pejabatnya mungkin dapat jatah. Nah, aku bangga pada sikapmu Andian Banteng, emang keren. Prabowo tidak perlu siaga karena kalau ada demonstrasi dan kerusuhan yang besar seperti tahun 98 tinggal terbang ke Yordania lagi. Masa lupa kelakuan Prabowo di masa lalu. Nah, komentar berikutnya, DPR hebatnya narasi persoalan masalah kementeri, solusi praktis tidak ada nihil, lebih baik DPR bubarkan saja, tidak ada artinya, hanya menghabiskan anggaran setiap rakyat sidang. Nah, menterinya Prabowo kok mirip Wapres. Kalau pejabat negara main akal-akalan seperti ini, sudah kelewatan kapan Indonesia mau maju. Ini namanya penjajah dari dalam negeri. Kalau anggota DPR daya nalarnya seperti Bang Adian semua, DPR pasti menyala, tapi faktanya yang duduk kebanyakan cuma ahli gedabrus dan gak punya pengetahuan, sehingga yang muncul debat kusir dan dagelan. Seharusnya seluruh wakil rakyat melakukan kritik dan sebagai kontrol. Bravo Bang Adian Napitupulu, merdeka. Nah, Bang Andian memang murni menegakkan kebenaran buat rakyat Indonesia. Komentar selanjutnya dari Sinefatraliu mengatakan, kasihan benar hasil pemilu kalau begini, hasilnya pemimpin tidak kompeten, kabinet disusun tidak kompeten, masih ada propaganda buzzer untuk aja tidak pilih PDIP, betapa licik. Nah, emang ada pejabat yang masih bisa malu, maju terus Bang Andian dan PDIP memang top markotop. Nah, keren pisah, Adian semangat menyala terus dikadih paham itu anggota kabinet merah putih yang tak paham persoalan. Nah, selanjutnya pungli harus berantas siapapun pelaku usaha di Indonesia agar tidak ada lagi penipuan terselubung, agar aplikator tidak seenaknya berbisnis di Indonesia. Nah, Adian baru anggota DPR Republik Indonesia yang berisi tidak hanya D3, duduk diam dengkur. Nah, Mas Andian anggota parlemen yang top cerdasnya selalu membela rakyat kecil. Nah, lebih baik Prabowo mundur berikut Gibran supaya negara aman, kekayaan tidak habis. Beda anggota yang begitu hanya data, tidak bisa antisipasi jika rencana tidak jalan sesuai kebijakan pengalaman itu. Nah, selain pemikiran atau pendidikan, memang ijazah palsu dipanjang-panjangkan kalau bisa tidak ada ujung-ujungnya. Hukumannya untuk mengalihkan isu tambang ilegal, IMIP, dan bencana longsornya hutan di Sumatera. Nah, kemudian dari Martiastuti mengatakan, Bang Andrian emang perwakilan rakyat sejati. Nah, malang-malang putung maju terus. Dari Orde Baru hingga sekarang siapapun presidennya, nah enggak akan bisa berantas korupsi, bahkan sampai kiamat pun negeri ini korupsi. Ya jalan terus, jika enggak percaya buktiin saja. Mau jadi TNI, Polri, ASN, PNS semua pakai uang ratusan juta. Jika enggak ya jangan harap diterima. Giliran bisa dibayangkan sendiri,
Jika nggak korupsi, jika ada kesempatan, ya pasti korupsi. Terus bagaimana korupsi mau diberantas jika mereka tidak pejabat dulunya? Sudah dimintain ratusan juta untuk jadi pegawai, baik sipil maupun militer. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari netizen tentang video yang sudah ditonton sebelumnya. Nah, jika memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.